إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada Jumat yang ketiga di bulan Syawal kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyambut seruan Allah melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, jika suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada negeri tersebut. Jadi indikator keberkahan itu terletak daripada iman dan ketakwaan kita. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak dan tetap terus langgeng, tetap terus ada bersama kita. Itulah kebaikan, itulah berkah, itulah barokah, keberkahan. Jika negeri ini, jika kota kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi indikatornya, ukurannya adalah iman dan ketakwaan. Sebenarnya jika kita bicara tentang iman, iman itulah takwa. Takwa itulah iman sebenarnya. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sebaliknya,
suatu negeri yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, tunggulah kehancuran negeri tersebut. Sudah banyak contoh. Allah contohkan dalam Al-Quran bagaimana kaum Ad. Sebelum kaum Ad, kaum Nuh. Kaum Nuh bagaimana? Kaum Ad diutus kepadanya Nabi Hud. Kaum Samud diutus kepadanya Nabi Saleh. Kemudian bangsa Namrud. Kemudian setelah itu kaum Lut, setelah itu kaum Syuaib, itu kaum Madian. Yang tadinya mereka negeri-negeri mereka subur, negeri-negeri mereka kaya raya, jamaah sekalian. Namun karena mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah binasakan mereka. Silakan kita buka Al-Quran jamaah sekalian, bagaimana Allah binasakan kaum Nabi Nuh. Bayangkan jamaah sekalian, tidak ada yang tersisa ketika itu kecuali siapa yang bernaik di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kisahnya kaum Ad? Allah kirimkan jamaah sekalian 8 hari 7 malam angin yang lebih kencang daripada tornado, lebih kencang daripada angin puting beliung. Angin yang sangat kencang yang 8 hari 7 malam berturut-turut tidak pernah berhenti. Coba bayangkan, yang sangat kencang, yang sangat dingin, semua ya pada bertumbangan semua. Bagaimana dengan kaum Samud? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala binasakan juga mereka dengan satu teriakan atau satu suara yang besar dari langit. Kita saja guntur saja, petir saja, telinga kita mau pecah, jantung kita mau copot. Apalagi yang terjadi, bayangkan pas semuanya langsung mati bergelimpangan pada saat itu. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Yaitu ketika itu pelaku homoseksual ketika itu. Iya, jamaah sekalian, laki-laki suka sama laki-laki, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi Lut, jangan lakukan itu. Itulah perbuatan yang sangat bejat sekali. Akhirnya apa? Tetap ngotot mereka kepala batu. Akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengangkat, diangkat rumahnya dengan pondasi-pondasi rumahnya, diangkat sampai langit yang pertama, sudah dihampaskan Pak. Masuklah mereka ke semua, diterbalik ke rumahnya. Jadi atapnya itu ada di dasar bumi, pondasinya ada di atas. Itulah kaum Nabi Lut. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah kepada kita dalam Al-Qur'an. Hadirin, adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, siapa yang tidak takwa kepada Allah, maka tunggulah lambat laun Allah akan berikan kebinasaan. Tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, jamaah sekalian, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana kisahnya, jamaah sekalian, 13 tahun Nabi dan sahabatnya, ya, tidak bebas untuk beribadah, di kampung halamannya diintimidasi, diteror, tidak bisa beribadah apalagi berdakwah. Tapi mereka bersabar jamaah sekalian, tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya, maka Allah berikan kemenangan kepada para Nabi Muhammad dan para sahabatnya, yaitu pada peristiwa tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Mekah. Setelah apa jamaah sekalian? Setelah 13 tahun plus 8 tahun, kurang lebih 21 tahun Nabi dan para sahabatnya jamaah berjibaku. Bagaimana jamaah sekalian terus berdakwah, terus istiqomah di jalan Allah, terus beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya. Akhirnya apa? Kemenangan bagi siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian dan menegakkan kaki-kaki kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikatornya adalah keimanan yang dimuliakan Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya indikator ketakwaan ada beberapa ayat disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan saja jemaah sekalian tentang indikator ketakwaan dan keimanan dalam surah Ali Imran, jemaah sekalian, pada ayat yang ke-15. Meskipun ini tidak mewakili
Artinya, insya Allah ini sudah mewakili pada ayat-ayat yang disebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Hadirin kami, karena waktu sholat Jumat sehingga kami tidak membahas secara panjang lebar. Di sini disebutkan, Qul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah ya Muhammad, ya, kepada umat manusia, maukah aku sampaikan kepada kalian, beritakan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang kalian miliki? Itu apa? Pada ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu suka kepada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Disebutkan bahwasanya manusia itu suka kepada wanita, manusia suka kepada keturunan anak-anak, suka kepada harta, suka kepada ini dan itu, jamaah sekalian. Lalu Allah mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang kau cintai di dunia ini? Karena apa, jamaah sekalian? Karena status sosial kita hidup di dunia ini Pak berbeda-beda Pak. Ada kaya, ada miskin. Coba bayangkan kalau orang kaya semua, siapa yang mau kerja rendahan Pak? Sebaliknya, kalau orang miskin semua, siapa yang mau membiayai orang miskin? Kalau orang miskin semua, sudah sunatullah. Tetapi Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang ekonominya ke bawah, atau orang-orang yang belum rezeki berupa harta benda dan seterusnya, apa? Ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang diinginkan oleh keinginan-keinginan manusia. Itu apa? Jamaah sekalian, surganya Allah. Surga ini Pak, ya, tempatnya orang kaya bisa masuk, orang miskin bisa masuk, pejabat bisa masuk, non pejabat bisa masuk, jamaah sekalian. Tetapi ada tiketnya, ada syaratnya. Apa kata Allah? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Iya. Orang kaya yang bertakwa insya Allah masuk dalam surga. Orang miskin yang bertakwa masuk dalam surga. Pejabat yang bertakwa masuk dalam surga. Yang bukan pejabat yang bertakwa. Jadi intinya sederhana sekali. Yang penting bertakwa. Cuma pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa? Harus kembali kepada Al-Quran. Apa definisi takwa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran? Itu yang harus. Jamaah sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak menyebutkan ayat-ayat yang lainnya. Pada ayat ini saja jemaah sekalian, yaitu apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang betul-betul beriman kepada Allah, jemaah sekalian, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Untuk kita beribadah kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat yang paling penting. Boleh kita simpulkan adalah akidah kita, Bapak. Akidah kita harus benar. Karena akidah ini ibarat fondasi bagi sebuah bangunan. Ini Masjid bin Bas. Masya Allah, yang megah ini, Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian, ini bisa tegak kalau fondasinya kuat, Pak. Coba fondasinya tidak kuat, runtuh ini bangunan, Pak. Begitu juga amal ibadah kita baru diterima kalau akidah kita benar. Akidah kita lurus, jamaah sekalian. Ini yang harus kita perhatikan, jamaah sekalian. Yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar di atas keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sholat Jumat sekarang kalau kita tidak bersabar. Karena kita yakin pasti kita punya kesibukan, Pak. Semua kita di sini, Pak, pasti ada kesibukannya. Kesibukan ini, kesibukan. Tapi karena kita bersabar, kita tekan hawa nafsu kita. Karena itu cuma dunia saja yang akan kita tinggalkan. Kita cut, kita punya agenda-agenda, urusan-urusan, bisnis-bisnis, kita cut. Sekarang sih harus pergi sholat Jumat. Itu membutuhkan kesabaran. Meskipun cuma 1 jam, setengah jam, kita dulu melaksanakan ibadah Jumat, jamaah sekalian. Sabar. Yang kedua, wasodikin, orang yang jujur. Jamaah sekalian, orang yang jujur dalam perkataannya, dalam tindakannya, jamaah sekalian. Inilah kata Nabi, saya jamin kepada kalian, siapa saja yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, saya akan jamin dia masuk surga. Tapi ini berat, Pak.
Dua ini berat, lisan dan kemaluan Pak, susah untuk dijaga. Banyak sekali godaannya. Tapi kata Nabi, siapa yang bisa menjaga lisannya untuk tidak berdusta, untuk tidak berkata-kata atau hal-hal yang menebarkan hoax, fitnah, adu domba dan seterusnya, dan bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, apa kata Nabi, saya akan jamin dia masuk ke dalam surga. Tapi sekali lagi Pak, itu membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, wal qanitin, orang yang terus beribadah kepada Allah Pak. Jadi ibadah ini jamaah sekalian jangan musim-musiman. Nanti Ramadan baru semangat beribadah, di luar Ramadan baru kita anjlok beribadah. Bukan begitu Pak. Harus kita istiqomah. Kapan kita berhenti beribadah? Sampai nyawa datang menjemput kita, sampai malaikat maut datang menjemput kita, baru kita pensiun beribadah. Tidak ada kata pensiun beribadah Pak. Salat, zakat, semua ibadah jemaah sekalian, tetap kita beribadah bagaimanapun keadaan kita, meskipun kita sudah tua renta. Tidak bisa sholat berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, isyarat mata. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wal munfiqin. Ini juga harus khususnya bagi orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya. Hablum minan nas, Pak. Hablum minallah tidak sempurna kalau tidak hablum minan nas. Hubungan vertikal kita kepada Allah tidak sempurna kalau tidak hubungan horizontal. Apa? Wal munfiqin, orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta-harta kita Pak, ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak masjid, ada hak-hak panti sosial, ada hak-hak dakwah, ada hak-hak jihad fisabilillah jamaah sekalian. Karena harta itu akan ditanya juga oleh Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di pengadilan Allah sampai ditanya 4 hal. Di antaranya harta. Kemana kita dapatkan harta kita? Dari sumber apa? Dan kemana kita belanjakan? 2 Pak. Harta. Makanya kita harus hati-hati Pak. Dari mana sumbernya? Halal atau haram? Dan kemana dibelanjakan? Haram atau halal? Ini yang menjadi renungan bagi kita jamaah sekalian. Nanti karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Oleh karena itulah marilah kita orang-orang yang diberikan rezeki yang lapang, marilah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan ayat ini adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah khususnya di waktu sahur. Waktu sahur Pak adalah waktu yang sangat istijabah doa kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur Pak, ya kurang lebih sekitar setengah jam sebelum datangnya sholat subuh. Kita istighfar, astagfirullah. Jamaah sekalian, tentu kita, siapapun kita, ustadzkah dia, bukan ustadzkah dia, pasti berdosa, pasti bersalah. Apakah perkataan kita, apakah mata kita, apakah tangan kita, pasti bersalah jamaah sekalian. Tetapi ada pintu untuk kita bertobat. Wal mustaghfirin bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sebelum saya menutup khutbah yang kedua ini, marilah kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita termasuk dalam ayat-ayat yang kami tadi bacakan? Baik saya pribadi ataupun kita semua, marilah ayat yang tadi ini kita jadikan introspeksi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Setiap kita, keluarga kita, masyarakat kita, rakyat kita. Dengan itulah Allah memberikan keberkahan datangnya dari langit dan bumi kepada negeri kita, kampung kita. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في سوريا وفي كل مكان وزمان اللهم اصلح ولاة المسلمين اللهم اصلح ولاة المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة